Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Sebelumnya selamat berbuka puasa buat semua dulur-dulur yang menjalani ibadah puasa Ramadan di luar sana. Mari kita selalu menebar kebaikan di bulan yang sangat suci ini. Nah, seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United karena ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United sedang memantau situasi Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur. Bek berusia 24 tahun itu diperkirakan akan hengkang musim panas ini, terlepas dari apakah Tottenham berhasil menghindari degradasi atau tidak. United menjadi klub terbaru yang ikut dalam perburuan. Oke, kalau kita bicara soal Mickey van de Ven ini memang sangat menarik ya teman-teman, karena secara kualitas pemain ini keren sih, terutama di Premier League bersama Tottenham Hotspur. Ini menjadi pemain yang beberapa kali menjadi mimpi buruk bagi Manchester United, terutama di kompetisi Europa League juga sempat mempersulit Manchester United. Terus di EPL pun, bahkan kalau kita lihat di musim ini dari semua kompetisi dia memberikan kontribusi 7 gol dan 1 assist. Ini memang back doyan sekali mencetak gol teman-teman. Bukan hanya kemampuannya dalam mencetak gol, finishingnya yang bagus, tapi speednya juga sangat kenceng. Keren. Ini pemain bertahan yang cukup mengerikan menurutku. Salah satu back yang harus dipertimbangkan di Premier League. Usianya juga masih sangat muda, dan kalau kita lihat kaki dominannya berada di kaki kiri. Menurutku kenapa muncul rumor Mickey van de Ven, karena Lisandro Martinez juga cukup rentan cedera pasca ACL yang sudah dialaminya, dan van de Ven ini secara usia kan masih sangat muda, masih bisa berkembang lebih bagus lagi. Selain itu dia juga memiliki pengalaman di Premier League, jadi secara adaptasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi masalahnya adalah ada aspek lain yang menurutku bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk mendatangkan Van de Ven. Yang pertama, attitude-nya terhadap pelatih. Mickey van de Ven ini sudah ada beberapa kali masalah dengan pelatih. Mulai dari Thomas Frank. Kalau teman-teman ingat, saat itu dia bahkan enggan bersalaman dengan Thomas Frank saat laga melawan aku lupa, yang pada waktu itu Tottenham Hotspur mengalami kekalahan. Tidak jauh dari Thomas Frank, bahkan di laga debutnya Igor Tudor sebagai pelatih Spurs, Mickey van de Ven bahkan mengabaikan instruksi dari sang pelatih. Terlepas ada ketidakcocokan skema antar pemain dengan pelatih, tapi menurutku attitude seperti ini yang harusnya dipertimbangkan. Karena apa? Karena tipikal pemain-pemain seperti ini tuh mungkin bisa menjadi benalu, bisa menjadi masalah di kemudian hari ketika dia menjadi pemain Manchester United, yang mana seorang pemain MU itu kan memiliki tekanan exposure yang lebih besar dari Tottenham Hotspur. Ketika ada perbedaan pendapat antara pelatih dan pemain, itu bisa merusak situasi di ruang ganti, yang mana hal itu bisa merembet ke pemain-pemain lain. Itu pertimbangan pertama yang harus benar-benar diperhatikan kalau ingin mendatangkan Mickey van de Ven. Yang kedua, terkait kontrak. Kontrak Van de Ven bersama Tottenham Hotspur itu baru akan berakhir 2029. Jadi masih 4 tahun lagi lur. 3 tahun, 4 tahun lah. Ini kan masih sangat lama ya. Terus Tottenham Hotspur itu bukan berada di posisi mengharuskan pemainnya untuk keluar. Karena rumor ini kan pemainnya yang ingin pindah. Melihat situasi Spurs yang berada di dekat zona degradasi. Tapi kalau dari sisi klub sendiri, ini kan nggak BU gitu loh, situasinya nggak BU. Dan melepas pemain yang kontraknya berakhir 2029, tentu pihak klub akan mematok harga yang sangat tinggi. Meskipun secara market value, Van de Ven ini berada di angka kisaran 67 juta. Tapi kalau yang berminat sesama tim IPL, ya pasti 100 juta, pasti 100 juta.
Harry Kane aja yang dulu sempat diincar MU, kontraknya sisa setahun itu dipatok 100 juta, apalagi yang ini masih sangat muda. 24 tahun, kontraknya masih 4 tahun. Apa nggak 100 juta ke atas? Ini pasti pihak klub mematok harga yang sangat tinggi dan pasti nggak masuk akal gitu loh. Sulit mendatangkan Mickey van de Ven itu tentu perihal yang sangat sulit, apalagi yang mengincar Manchester United. Tentu ini bukan proses negosiasi yang mudah kalau benar-benar diincar oleh pihak manajemen klub. Tapi ini kita mencoba melakukan perbandingan ya dengan pemain lain yang mungkin secara kualitas cukup setara, teman-teman. Jadi menurutku dibandingkan manajemen mengincar Mickey van de Ven, ada opsi lain yang secara market value itu lebih realistis dan secara kualitas juga nggak berbeda jauh, yaitu Nico Schlotterbeck, pemain bertahan dari Borussia Dortmund. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri, teman-teman. Karena Nico Schlotterbeck ini secara usia juga 26 tahun, nggak berbeda jauh dengan Van de Ven. Kaki dominannya juga kaki kiri, ya dia secara postur juga tinggi, sama-sama 190 ke atas. Kalau Nico ini 191, Van de Ven 193. Dan di kompetisi Bundesliga, ya Nico ini juga termasuk back yang cukup dipertimbangkan dan secara performa sangat konsisten gitu loh. Bahkan market value-nya lebih terjangkau, hanya sekitar 30-40 juta euro. Dan pertimbangan lainnya adalah kontraknya berakhir di tahun 2027. Jadi secara proses negosiasi harusnya lebih memungkinkan. Karena kalau aku lihat kualitas dari Nico Schlotterbeck ini ya 11-12 dengan Mickey van de Ven. Bedanya dia di Bundesliga, Van de Ven di IPL. Meskipun nanti perdebatannya adalah apakah dia bisa beradaptasi, apakah dia bisa menghadapi tekanan. Nah, tapi kan secara attitude menurutku Nico ini lebih bagus dibandingkan Mickey van de Ven dan market value tentu lebih terjangkau. Pun kontraknya juga tersisa 2 tahun. Bahkan kalau kita coba head to head secara statistik di musim ini, ya antara Nico dengan Van de Ven itu jauh unggul Nico Schlotterbeck. Dari sisi forward passingnya, ya duel-duel udaranya, umpan-umpan progresinya, itu jauh diunggulkan Nico. Maka dari itu, kalau kita mau membandingkan ya dari aspek positif dan negatifnya, keunggulan dan kekurangannya, tentu menurutku Nico Schlotterbeck ini bisa jadi opsi alternatif yang cukup meyakinkan gitu loh. Meskipun kita tidak bisa memungkiri kalau tadi kita bandingkan secara statistik memang Mickey van de Ven tidak begitu menonjol, ya itu karena performa timnya yang juga lagi jelek. Akhirnya secara statistik juga nggak begitu menonjol gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal harga, kontrak, attitude, ya market value, itu tentu masih lebih bagus Nico, masih lebih terjangkau Nico. Makanya di musim panas mendatang, kalaupun ada opsi untuk mendatangkan back baru, ya terlepas itu nanti terrealisasi atau enggak, dibandingkan Mickey van de Ven, ya tentu manajemen juga harus mempertimbangkan Nico Schlotterbeck, pemain bertahan dari Borussia Dortmund. Itu aja. Jadi ya kita lihat saja di musim panas mendatang terkait pemain di lini pertahanan, apakah ada penambahan baru atau manajemen sudah cukup puas dengan Leny Yoro, Aiden Heaven. Karena Harry Maguire kita juga belum tahu kejelasan masa depannya seperti apa, apakah akan diperpanjang 1 tahun kontraknya atau benar-benar dilepas. Jadi ya kita tunggu saja di bursa transfer musim panas mendatang. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United tertarik dengan kesepakatan ganda untuk menandatangani gelandang Sandro Tonali dan pemain sayap Anthony Gordon dari Newcastle United. Mereka sadar bahwa itu akan membutuhkan investasi yang signifikan. Ini serius, manajemen mau
melakukan negosiasi dengan pihak Newcastle. Maksudku, kesepakatan ganda ini bukan sesuatu yang mudah digapai gitu loh. Apalagi Newcastle ini kan secara kepemilikan juga bukan tim yang BU gitu loh. Kita bicara soal owner minyak gitu loh ya. Jadi dua pemain ini kan salah satu pemain kunci Newcastle ya, Sandro Tonali dan Anthony Gordon. Bahkan Anthony ini kan kemarin di kompetisi Champions League dia mencetak hat-trick loh. Aku pun melihat secara statistik ini bukan pemain yang jelek, kedua pemain ini. Sandro Tonali pun bisa menjadi opsi yang bagus untuk lini tengah kalau berhasil didatangkan. Kalaupun nggak dua-duanya, salah satunya, ini bukan pemain yang bisa didapatkan dengan harga murah. Karena kalau kita lihat dua pemain ini kontraknya juga masih panjang loh, masih 3 tahun, 4 tahun gitu loh. Apalagi dua pemain ini juga merupakan pilar penting bagi Newcastle. Dan aku melihat rencana jangka panjang ya, proyek yang ingin dibangun oleh Ineos ini secara perlahan menunjukkan bahwasannya Ineos ini lebih tertarik mendatangkan pemain atau mengincar pemain yang statusnya home ground atau pemain lokal, akamsi, pemain berkebangsaan Inggris. Kita sudah cukup lama mendengar ketertarikan dari manajemen untuk mendatangkan Elliot Anderson, ya. Lalu Adam Wharton. Sekarang Anthony Gordon. Ini lama-lama semua pemain Inggris itu diincar oleh MU. Ya meskipun aku tidak menapik ya, di era kejayaan Sir Alex Ferguson itu semua pemain Inggris berbondong-bondong ingin ke Manchester United. Tapi dengan situasi sekarang ya, satu pemain aja pasti dipatok 100 juta gitu loh. Seberapa besar dana yang dimiliki oleh manajemen untuk berani mendatangkan pemain-pemain baru yang berkebangsaan Inggris. Adam Wharton, Elliot Anderson, ini dua pemain aja udah pasti mahal gitu loh. Bahkan salah satunya ya tidak menutup kemungkinan harganya juga pasti 100 juta. Ini mengincar pemain lain yang berkebangsaan Inggris. Oke lah, kalau kita melihat secara performa, Anthony Gordon ini memang lagi bagus-bagusnya bersama Newcastle. Aku juga beberapa kali melihat Anthony Gordon ini bagus dari aspek crossingnya. Memang crossingnya bagus, speednya juga lumayan oke. Kepercayaan dirinya ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan lawan itu juga lumayan bagus. Apalagi di posisi sayap kiri saat ini juga selain Matheus Cunha yang bukan pemain winger murni, itu kan ada Patrick Dorgu yang saat ini juga dicoba sebagai posisi tersebut. Meskipun saat ini dia lagi cedera, tapi melihat kebutuhan Manchester United untuk menambah kedalaman skuad, harusnya pemain di lini tengah itu lebih diprioritaskan dibanding pemain sayap. Tentu kita juga tidak menutup mata ya, pemain sayap United saat ini terutama sayap kiri juga belum pemain yang berpengalaman gitu loh. Tapi kalau boleh memilih ya, lini tengah itu masih lebih harus diprioritaskan gitu loh. Kalaupun Sandro Tonali yang berhasil didatangkan ya nggak masalah, tapi dengan kesepakatan ganda yang ingin dicapai atau lebih diminati oleh manajemen klub, ya agak ragu-ragu, jujur aja agak ragu-ragu dari aspek finansial, lalu dari aspek jangka panjangnya. Apakah ini keputusan yang tepat? Tentu ini menjadi pertanyaan besar karena protes utamanya tetap lini tengah, dan pilihan utama di lini tengah itu bukan Sandro Tonali, melainkan Elliot Anderson atau Adam Wharton gitu loh. Jadi ya semakin hari semakin banyak pemain-pemain yang diincar, tapi ya nggak akan bisa semuanya terrealisasi, nggak akan bisa semuanya berhasil didatangkan ke Manchester United. Tinggal bagaimana manajemen ini benar-benar memilah mana pemain yang benar-benar sangat dibutuhkan untuk menjadi pemain Manchester United guna mengarungi musim depan yang akan lebih kompetitif, yang mana Manchester United memiliki target untuk tampil di Champions League. Nah, ini harus dipertimbangkan lebih jauh dan lebih matang, teman-teman.
Jadi bukan soal mendatangkan pemain yang bagus, pemain yang sudah berpengalaman di Premier League, tentu itu semua menjadi aspek penting. Tapi bagaimana bisa mendatangkan pemain baru lebih banyak dengan kualitas yang lebih bagus, dengan harga yang lebih terjangkau, dan bisa menjaga kestabilan neraca keuangan klub. Nah, itu yang harus selalu menjadi fokus utama pihak manajemen. Jadi ya susah teman-teman, susah. Kita membayangkan pemain mana yang bisa didatangkan itu sangat susah karena sampai saat ini ya gambarannya masih samar-samar gitu loh. Beda lagi kalau sudah memasuki bursa transfer musim panas. Nah, itu pihak manajemen tentu akan lebih mengerucut lagi pilihannya. Akan lebih terfokus lagi pemain mana yang akan benar-benar ingin didatangkan karena proses negosiasi sudah berlangsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita yang terakhir. Barcelona telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan mengenai persyaratan pribadi dengan Marcus Rashford untuk kemungkinan transfer permanen di musim panas ini. Manchester United bersikeras tidak ada diskon pada klausul opsi pembelian senilai 30 juta euro. Ya, ayolah. Barca kalau mau bisnis pemain itu jangan kolot-kolot gitu loh. Itu 30 juta udah paling murah gitu loh. Untuk pemain sekali Rashford yang secara kualitas nggak perlu diragukan. Bahkan dia sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bersama Barca meskipun statusnya hanya pemain pinjaman. Jadi ini sudah tidak ada perdebatan, 30 juta harus mau ditebus oleh pihak Barca. Nggak ada negosiasi lebih lanjut. Dan meskipun sempat ada rumor-rumor kalau Michael Carrick ingin kembali membawa Marcus Rashford ke Manchester United, menurutku itu bukan solusi. Udahlah, kalau sudah dilepas ya udah selesai cerita Marcus Rashford bersama Manchester United. Kita sebagai fans juga harus move on, fokus untuk mendatangkan pemain baru sebagai bentuk regenerasi bagi skuad Manchester United dan tetap menjaga stabilitas ruang ganti. Udah, itu aja. Nggak ada perdebatan. Rashford harus dilepas dari Manchester United dan Barca juga harus mampu membeli atau menebus klausul pembelian sebesar 30 juta euro. Karena ya Manchester United juga butuh tambahan dana untuk mendatangkan pemain baru dan selain Marcus Rashford ada Rasmus Højlund juga. Nah, ini kan lumayan ada tambahan dana untuk mendatangkan pemain baru. Jadi sudah nggak ada perdebatan lah, Rashford juga harus cabut dan Barca harus mampu ya. Barca harus mampu, ingat itu Barca. Udah nggak ada alasan, nggak ada duit lah, banyak utang lah, wis. Iku urusanmu juga. Yang penting dan tukun Rashford itu dan tukun wis. Nak musim panas iku wis kudu wajib. Nggak ada alasan lain. Heran. Kalau masih dinego itu nggak masuk akal. Pemain berkualitas seperti Rashford masih dinego itu nggak masuk akal. Wajib. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita di video kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.